Halo, selamat datang. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, tapi seringkali kita lewatin gitu aja. Sesuatu yang jauh lebih dalam dari apa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita tuh sering banget fokus sama hal-hal yang kelihatan. Tapi gimana dengan kebutuhan yang nggak kelihatan? Nah, dari sinilah kita akan mulai mencoba memahami apa sih yang sebetulnya jadi pondasi seorang anak. Pertanyaannya kelihatannya simpel, tapi ini dalam banget. Dari semua hal yang kita kasih ke anak kita, apa sih sebetulnya yang paling mereka butuhkan? Coba deh kita bandingin. Di satu sisi, ada hal-hal yang kelihatan mata. Makanan, sekolah yang oke, uang jajan. Ya, itu semua penting. Pastilah kita semua setuju. Tapi, coba deh lihat sisi yang satunya lagi. Ini nih pondasinya. Hal-hal yang mereka rasain, perasaan didengerin, dimengerti, dan ngerasa aman. Jadi, ini dia intinya. Kebutuhan emosional itu bukan sekedar tambahan atau bonus loh, bukan. Ini tuh pondasi utamanya. Rasa didengerin, dimengerti, dan aman buat jadi diri sendiri, itu nggak bisa loh digantiin pakai uang atau fasilitas sebagus apapun. Yuk, sekarang kita lihat beberapa contoh sehari-hari. Mungkin kita semua ngerasa familiar banget sama situasi-situasi ini, di mana kebutuhan penting ini nggak sengaja kita abaikan. Bayangin deh, skenario pertama. Anak kita pulang sekolah semangat banget pengen cerita soal hari-harinya. Responnya apa? Iya, nanti aja ya, mama capek. Kedengarannya wajar kan? Ya ampun, siapa sih yang gak pernah capek? Tapi, kalau ini kejadiannya terus-terusan, pesan yang nyampe ke anak itu bukan mama lagi capek, bukan. Pesan yang nancep di hati mereka itu, perasaanku nggak penting, ceritaku nggak penting. Oke, lanjut skenario kedua. Ada anak lagi nangis atau sedih karena sesuatu, mungkin buat kita hal itu sepele banget. Terus kita bilang, ah gitu aja nangis, kamu harus kuat dong. Niatnya sih baik ya, pengen bikin mereka kuat kan? Tapi pelajaran yang mereka dapat itu beda banget. Mereka jadi mikir, oh jadi kalau mau dianggap kuat, aku harus sembunyiin perasaanku. Kesedihan itu jadi kayak aib, jadi kelemahan yang harus ditutup-tutupin, bukan sesuatu yang perlu dipahami. Dan yang ketiga, ini nih yang kayaknya paling sering kejadian, anak bikin salah. Apa coba fokus kita biasanya? Langsung benerin kesalahannya. Kita tuh jarang banget berhenti dulu, terus nanya, kamu kenapa sih kok bisa gitu? Apa yang kamu rasain tadi? Akibatnya, beban yang berat banget di pundak mereka. Anak jadi percaya kalau dia itu harus sempurna. Kalau enggak, ya siap-siap disalahin. Gak ada lagi tempat yang aman buat berbuat salah. Dan belajar dari situ. Nah, terus apa dong akibat jangka panjang dari momen-momen kecil yang kelihatannya sepele, tapi terjadi terus-terusan ini? Konsekuensinya, jujur, sedih banget. Anak itu akhirnya berhenti cerita. Bukan karena dia nggak butuh didengerin lagi ya, tapi karena dia udah capek. Dia udah tahu, nggak ada yang benar-benar dengerin. Terus mereka lari kemana? Karena kebutuhan buat nyambung itu nggak akan hilang loh. Dia cuma cari jalan lain. Mereka bakal cari di luar rumah, ke teman, ke gengnya, ke dunia maya. Pokoknya kemana aja, asal mereka bisa nemuin koneksi yang di rumah nggak ada. Oke, kita udah lihat masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Ternyata, solusinya itu jauh lebih simpel dan dalam dari yang kita bayangin. Ini dia jawabannya. Yang anak benar-benar butuhin itu sebenarnya nggak mahal, nggak ribet. Mereka cuma butuh didengerin. Benar-benar didengerin tanpa kita sibuk mikirin jawaban atau ngejudge. Mereka butuh dimengerti tanpa langsung disalahin. Dan yang paling penting, diterima apa adanya, bahkan pas mereka lagi nggak baik-baik aja. Dan ini tuh kayak efek domino yang positif banget. Begitu anak ngerasa didengerin dan dimengerti, apa yang terjadi? Mereka ngerasa aman secara emosional. Dari rasa aman, muncullah kepercayaan. Nah, kalau udah percaya, mereka bakal tetap terbuka dan dekat sama kita, apapun yang terjadi. Nah, pemahaman ini benar-benar bisa mengubah cara kita mandang semua perilaku anak-anak kita. Kita kan sering banget ya dengar pertanyaan yang kayak gini, yang isinya frustrasi. Duh, kenapa sih anak zaman sekarang susah banget diatur? Nah, ini cara pandang yang lama. Gimana kalau pertanyaan itu kita ganti? Ganti dengan pertanyaan yang ngajak kita ngaca ke diri sendiri. Apakah selama ini kita udah ngasih satu hal yang paling mereka butuhin? Nah, ini pertanyaan yang bagus buat kita renungin bareng-bareng.